Berita aktual 3 Oktober 2025. Yerusalem, Gaza. Ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza kembali meningkat dalam 24 jam terakhir. Militer Israel melaporkan serangan udara besar-besaran yang menargetkan sejumlah titik strategis di wilayah Gaza. Menyusul tewasnya 3 tentara Israel akibat bom pinggir jalan. Serangan tersebut menewaskan hampir 100 orang di Gaza dan menyebabkan terhentinya sementara distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel menghentikan operasional distribusi makanan selama 1 hari penuh karena meningkatnya risiko keamanan bagi warga sipil dan relawan. Langkah ini menambah kekhawatiran akan meningkatnya angka kelaparan di Gaza, di mana kondisi kemanusiaan sudah berada di titik kritis. Sementara itu, ribuan orang menghadiri pemakaman 3 prajurit Israel yang gugur dalam serangan bom. Pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi militer akan terus dilanjutkan demi memastikan keamanan wilayah selatan negara tersebut dari ancaman teror. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Berita yang baru saja kita dengarkan yang menunjukkan bahwa konflik di Gaza terus berlanjut dengan intensitas yang tinggi. Dunia hari ini penuh dengan berita kebencian. Suara benci terhadap Israel bukan lagi suara kecil di sudut dunia. Ia menjadi arus utama. Dari jalan-jalan kota besar hingga kursi-kursi kekuasaan di lembaga internasional, teriakan "hancurkan Israel" terdengar tanpa malu. Ratusan warga Palestina juga kehilangan nyawa dalam serangan udara. Darah menetes, anak-anak menangis, dan dunia hanya bisa menonton dengan kebisuan. Tetapi ada satu yang tidak diam. Tuhan tidak diam. Dalam 24 jam terakhir, serangan militer Israel telah menewaskan hampir 100 warga Palestina dan menghentikan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza yang memperburuk krisis kelaparan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, 3 tentara Israel tewas akibat bom pinggir jalan di Gaza dan upacara pemakaman mereka dihadiri oleh ribuan orang. Sementara itu, sebuah organisasi bantuan yang didukung oleh Ain Haras dan Israel menghentikan distribusi makanan di Gaza selama sehari, menyerukan kepada Israel untuk meminimalkan risiko bagi warga Palestina yang mencari bantuan. Dalam konteks ini, penting untuk merenungkan bahwa keberadaan Israel tidak semata-mata bergantung pada kekuatan militer atau politik, tetapi juga pada janji yang diyakini oleh banyak orang sebagai bagian dari rencana ilahi. Meskipun dikelilingi oleh tantangan dan kebencian, Israel tetap berdiri, yang bagi sebagian orang merupakan cerminan dari kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Namun situasi saat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah renungan yang mendalam, emosional, dan penuh kuasa mengenai sebuah topik yang mengguncang dunia, Israel. Hari ini kita tidak sedang berbicara soal konflik semata, tapi soal sebuah nubuatan yang sedang digenapi di depan mata kita. Kita sedang menyaksikan bagaimana dunia bergerak, tapi lebih dari itu, kita sedang menyaksikan bagaimana Tuhan bergerak. Mengapa Israel tidak dibinasakan? Mengapa meski dikelilingi kebencian, mereka tetap berdiri? Dan bagaimana seharusnya orang-orang percaya melihat semua ini? Apakah Israel sempurna? Tidak, tapi ada satu hal yang membuat mereka tidak dapat dibinasakan. Mereka dipagari janji. Bangsa ini sudah mencoba dihancurkan ratusan kali. Oleh Mesir, oleh Babel, oleh Romawi, oleh Hitler, oleh Hamas, dan Iran. Tapi mereka tetap berdiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mencabut perkataannya. Banyak yang berkata, "Lihatlah, Israel juga membunuh." Benar, dalam perang semua berdarah. Tapi kita harus ingat, ini bukan hanya konflik fisik, ini pertarungan rohani. Apakah dunia mendengar ini? Tidak. Apakah gereja mendengar ini? Sebagian besar tidak. Bangsa-bangsa bangkit menentang Yerusalem.
Tapi mereka lupa, mereka bukan sedang melawan negara kecil, mereka sedang menantang tahta surga. Saudaraku, kita hidup di zaman di mana suara-suara benci bergema tanpa henti. Banyak yang mencaci, banyak yang mencemooh. Bahkan dari kalangan yang menyebut diri beragama, muncul teriakan agar Israel dihancurkan, dimusnahkan. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah Allah diam? Tidak. Allah tidak pernah diam. Israel berdiri bukan karena kekuatan politik, bukan karena teknologi militer. Israel berdiri karena ada sebuah janji yang ditulis dengan tinta kekekalan oleh tangan Allah sendiri. Dari tanah yang gersang, dari bangsa yang berkali-kali memberontak, Allah memilih untuk menyatakan kemuliaannya. Israel bukan bangsa tanpa kesalahan, tapi Allah tetap setia pada janjinya. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bukan hanya janji kepada Abraham, ini adalah fondasi yang mengikat bangsa itu dengan rencana kekal Allah. Saudara, lihatlah sejarah. Lihat bagaimana bangsa-bangsa besar yang mengutuk Israel satu persatu runtuh. Mesir, Babel, Asyur, Romawi, Nazi Jerman, semua pernah mencoba memusnahkan mereka. Tapi yang binasa adalah para penindas, bukan Israel. Yesus sendiri menangisi Yerusalem karena ia tahu, di kota itulah akhir zaman akan memuncak. Di kota itulah kakinya akan menginjak lagi. Zakharia 14 ayat 4 berkata, Pada waktu itu kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak lalai. Ketika dunia merancang kehancuran Israel, Tuhan sedang menulis akhir cerita. Dengarkan ini, gereja Tuhan. Jika engkau berdiri di pihak yang mengutuk Israel, engkau sedang berdiri di sisi yang berseberangan dengan Allah. Jika engkau bersorak saat tanah perjanjian dibombardir, engkau sedang bersorak dalam kebutaan rohani. Banyak orang bertanya, mengapa Allah tidak membinasakan Israel ketika mereka berdosa? Mengapa tidak dihancurkan saja? Tapi tidakkah itu juga pertanyaan yang bisa diarahkan pada kita semua? Berapa banyak kali kita jatuh dalam dosa? Dan berapa kali Allah tetap mengampuni kita? Sama seperti kita, Israel sering tersesat, tetapi Allah tidak pernah melepaskan mereka. Yesaya 49 ayat 15 dan 16 berkata, Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itulah Israel di mata Tuhan. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihapuskan. Namun saudara-saudari, ada suara-suara lain. Suara dari dunia yang membenci Israel. Dari bangsa-bangsa yang menuntut agar tanah itu diambil, agar umat itu dihancurkan. Mereka menyebutnya perjuangan, tetapi di balik semua itu ada kebencian yang bersumber dari neraka. Mengapa dunia membenci Israel? Karena Israel adalah pengingat akan Allah yang hidup. Karena dari mereka lahir firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dari bangsa itu datang keselamatan. Roma 11 ayat 28 dan 29 berkata, Mereka memang menjadi seteru Allah karena Injil, tetapi mereka tetap menjadi kekasih Allah karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi ketika dunia membenci, ketika umat Allah sendiri bahkan menjadi dingin dan apatis terhadap Israel, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh, bukan karena Israel sempurna, tetapi karena Allah kita setia. Bagi para pembela Israel, jangan goyah, tetaplah berdiri, karena dukunganmu bukan kepada sistem politik, tetapi kepada janji Allah yang kekal. Dan bagi mereka yang membenci Israel, renungkanlah, apakah engkau sedang menentang bangsa atau sedang menentang Allah yang memilih mereka?
Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Hitler membakar jutaan orang Yahudi. Hamas hari ini menyalakan api kebencian dan kekerasan. Tapi tak satu pun dari mereka menang. Mereka semua tinggal sejarah. Tapi Israel masih ada. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Allah yang bekerja. Jangan tertipu oleh propaganda dunia. Jangan biarkan kebencian menggantikan belas kasihan. Allah sedang mengerjakan sesuatu di tanah itu. Nubuat demi nubuat sedang tergenapi. Tanah itu bukan sembarang tanah. Umat itu bukan sembarang umat. Dan pertempuran itu bukan sekadar politik, itu adalah peperangan rohani antara terang dan gelap. Kita, sebagai umat Kristus dipanggil bukan untuk menjadi penonton. Kita dipanggil untuk berdoa bagi damai Yerusalem. Kita dipanggil untuk menjadi suara kebenaran di tengah dunia yang penuh kebisingan. Maka hari ini, ambillah keputusan. Apakah akan berdiri bersama rencana Allah, ataukah akan membiarkan dunia menarikmu menjauh dari kebenaran? Pilihannya jelas. Di tengah dunia yang goyah, berdirilah di atas batu karang yang teguh. Berdirilah bersama firman. Berdirilah bersama rencana kekal Allah. Dan jangan takut, sebab Dia yang memanggil Israel adalah Allah yang sama, yang memanggil gerejanya. Dan kepada dua-duanya Dia tetap setia. Tuhan sedang bicara kepada dunia melalui Israel. Melalui luka-luka mereka, Tuhan sedang membangunkan gereja yang tertidur. Melalui peperangan mereka, Tuhan sedang memperingatkan bangsa-bangsa. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah menyelami suatu kenyataan rohani yang tidak bisa diabaikan lagi. Bukan hanya oleh gereja, tetapi oleh dunia. Bahwa Israel masih berdiri bukan karena kuat dan gagah mereka sendiri, tetapi karena ada tangan yang tidak kelihatan, yang tidak pernah tidur, yang menjaga mereka siang dan malam, yaitu tangan Tuhan semesta alam. Banyak yang tidak mengerti, dan lebih banyak lagi yang tidak mau mengerti. Tapi bagi yang percaya firman Tuhan, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa bungkam, dan kita tidak bisa netral. Kita tidak sedang berbicara tentang politik, kita sedang berbicara tentang nubuat yang sedang digenapi di depan mata. Israel tidak sempurna, begitu pula kita. Tapi kasih Tuhan tidak dibangun di atas kesempurnaan manusia, melainkan di atas kesetiaan janjinya. Dan janji itu tidak berubah, tidak dibatalkan, tidak dicabut, dan tidak dibuang, saudara. Saat dunia mencibir dan berkata, "Mana Allahmu?" Saat bangsa-bangsa mengepung Israel dengan roket, propaganda, dan kebencian yang membara, Tuhan justru sedang menunjukkan kekuasaannya. Di saat para pemimpin dunia gemetar karena kekacauan, Tuhan sedang menyusun langkahnya untuk kedatangan Mesias yang kedua. Kita hidup di hari-hari penggenapan, dan jika engkau tidak peka terhadap suara Tuhan hari ini, engkau bisa kehilangan arah di tengah badai besar yang akan datang. Hari ini Tuhan sedang berbicara lewat darah, lewat debu, dan lewat peperangan yang berkobar di Timur Tengah. Tapi suara Tuhan tidak akan terdengar oleh telinga yang tertutup oleh kebencian. Suara Tuhan hanya terdengar oleh hati yang mencarinya dan yang berdiri di sisi kebenaran.
Jangan ikut arus dunia ini. Jangan ikut suara massa. Jangan ikut euforia pemberontakan, karena banyak yang bersorak saat Barabas dibebaskan, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian berteriak, "Salibkan dia!" Dunia tidak peduli dengan kebenaran. Dunia hanya mencari alasan untuk membenci. Tapi gereja tidak boleh menjadi peniru dunia. Gereja harus menjadi suara Tuhan. Dan suara itu harus berkata hari ini, "Aku berdiri untuk Israel, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Allahku setia." Saudara, ini bukan hanya tentang sejarah. Ini adalah nadi profetik akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini akan menentukan masa depan gereja. Jika gereja bungkam sekarang, ia akan dibungkam selamanya. Tapi jika gereja bangkit sekarang, ia akan menjadi terang di tengah gelap yang semakin tebal. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan kira bahwa langit sedang kosong. Tuhan sedang menyusun pasukannya. Tuhan sedang membangunkan umatnya. Tuhan sedang menyiapkan sebuah pertempuran besar, bukan hanya untuk tanah, tapi untuk jiwa. Dan saat itu tiba, hanya mereka yang berpihak pada kebenaran yang akan tetap berdiri. Apakah engkau akan menjadi salah satunya? Hari ini Tuhan memanggilmu bukan untuk jadi penonton, tapi jadi saksi. Saksi dari kesetiaannya, saksi dari nubuatannya, saksi dari penggenapan janjinya atas bangsa yang dipilihnya. Maka ambillah keputusan hari ini, berdirilah bersama Tuhan, berdirilah bersama Israel, berdirilah di tengah badai, dan berserulah kepada dunia, Israel tidak dapat dibinasakan karena mereka dipagari janji. Dan janji itu masih hidup. Janji itu masih bekerja. Janji itu akan tenggakkan segala kebencian, karena satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah kalah, firman-Nya tidak pernah gagal, dan Israel akan tetap ada sampai Mesias datang dalam kemuliaan. Dan inilah yang tidak banyak disadari dunia. Ketika mata dunia tertuju pada Gaza, Tuhan sedang membuka lembar terakhir dari nubuatannya. Ketika para pemimpin dunia duduk berdiplomasi dalam ruangan mewah, takhta surga sedang bersiap untuk melepaskan sang raja segala raja. Karena Yerusalem bukan hanya titik panas politik. Yerusalem adalah panggung surgawi di mana sejarah akan berakhir dan kekekalan akan dimulai. Saudara, kita tidak bisa lagi hidup dalam kekristenan yang lemah dan netral. Ini bukan waktunya menjadi suam-suam kuku. Ini adalah waktu untuk memilih, berdiri bersama Allah dan rencana kekekalannya, atau di bawah hanyut dalam arus kebencian yang menyamar sebagai keadilan. Tuhan sedang menyaring umatnya. Tuhan sedang memilah gereja-gereja, dan hanya mereka yang punya mata rohani terbuka yang akan melihat bahwa setiap roket yang meledak di langit Israel adalah lonceng peringatan bagi gereja, bahwa setiap darah yang tertumpah di tanah perjanjian adalah suara yang berseru dari bumi, mengatakan, "Bangunlah, umatku, akulah Tuhan, dan aku sedang datang." Yeremia 31 ayat 35 dan 36 berkata, "Beginilah firman Tuhan, jika hukum-hukum ini dapat dilanggar di hadapanku, maka keturunan Israel pun akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya. Selama matahari masih terbit, selama bintang masih bersinar, Israel akan tetap berdiri. Dan jika kita berdiri bersama Israel, kita sedang berdiri bersama kesetiaan Tuhan itu sendiri. Maka jangan hanya menonton berita, jangan hanya menjadi komentator dari kejauhan. Berlututlah, berdoalah, bertindaklah, berdirilah. Karena waktu sedang singkat dan suara sangkakala hampir terdengar. Israel bukan akhir dari cerita, tapi di sana, di tengah api dan air mata, Tuhan sedang memulai panggilannya yang terakhir. Persiapkanlah jalan bagiku, sebab aku segera datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu.
Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.